Keyakinan Israel selama ini bahwa angkatan laut mereka adalah salah satu yang terkuat di kawasan dengan bantuan Amerika Serikat, kapal selam kelas Dolphin, radar canggih, dan sistem pertahanan udara berlapis membuat mereka merasa aman dari serangan mendadak. Namun Qatar dan Iran membuktikan sebaliknya. Qatar, yang dikenal sebagai negara kecil dengan kekuatan finansial besar, diam-diam menginvestasikan dana triliunan untuk membeli sistem drone tempur, satelit pengintai, hingga teknologi peperangan elektronik dari berbagai negara besar. Sementara Iran sudah lama mempersiapkan rudal balistik presisi tinggi yang bisa menjangkau target vital di jantung Israel. Tanggal 29 September tepat pukul 2:45 dini hari, kombinasi keduanya menghantam Israel tanpa ampun. Rudal balistik Iran ditembakkan dari arah timur, sementara drone kamikaze Qatar datang dari arah barat. Serangan dua arah itu membuat sistem radar Israel kewalahan. Iron Dome dan David Sling bekerja keras, tapi hanya mampu mencegat sebagian kecil. Sisanya menghantam dengan presisi mematikan ke arah Haifa Naval Command Center. Dalam sekejap, keyakinan Israel bahwa mereka tak terkalahkan runtuh begitu saja. Pusat Komando Angkatan Laut Israel di Haifa adalah bangunan super kokoh yang dijuluki Benteng Baja. Selama puluhan tahun, tempat itu menjadi pusat kendali semua operasi laut Israel, mulai dari kapal selam hingga patroli udara. Namun malam itu, benteng itu roboh. Rudal presisi Iran menghantam tepat di sisi bunker bawah tanah, memicu ledakan beruntun yang merobek dinding beton bertulang. Api menjalar ke ruang kendali. Monitor-monitor pecah dan server utama terbakar. Perwira tinggi yang sedang rapat darurat tak sempat menyelamatkan diri. Ledakan berikutnya membuat sebagian gedung runtuh. Kobaran api melahap antena komunikasi, memutus hubungan antara pusat komando dan armada laut. Dalam hitungan menit, otak Angkatan Laut Israel mati total. Kapal perang yang bersandar di pelabuhan Haifa tiba-tiba kehilangan arah. Tidak ada instruksi, tidak ada komando, hanya kebingungan. Armada Laut Israel yang selama ini ditakuti, kini bagaikan singa tanpa kepala. Berita ledakan itu menyebar cepat. Langit Haifa memerah, suara ledakan terdengar hingga ke pemukiman warga. Sirene meraung-raung membuat ribuan keluarga panik dan bergegas menuju bunker bawah tanah. Media internasional mulai menayangkan gambar satelit yang memperlihatkan kobaran api besar. Pemerintah Israel berusaha menutupinya, tapi rekaman warga sipil sudah beredar luas. Dunia tahu pusat komando Angkatan Laut Israel hancur lebur. Di Tel Aviv, Perdana Menteri Israel langsung menggelar rapat darurat. Namun, laporan yang masuk kacau. Rantai komando terputus. Kapal selam Israel yang sedang berpatroli hilang kontak. Kapal-kapal perang di Haifa hanya diam, tak tahu harus berbuat apa. Kepanikan meluas. Rakyat Israel mulai kehilangan kepercayaan pada militernya. Sementara dunia bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah kekuatan sebesar Israel bisa dihantam sedemikian telak dalam waktu singkat. Malam itu, langit Israel seperti terbelah. Radar peringatan dini di pangkalan Haifa hanya mampu menangkap sebagian kecil sinyal panas dari ratusan rudal yang meluncur serentak. Rudal-rudal buatan Iran ditambah sistem kendali canggih Qatar bergerak dengan pola zigzag, menipu sistem Iron Dome yang selama ini menjadi andalan Israel. Iron Dome yang biasanya gagah mencegat puluhan proyektil sekaligus kini seperti anak kecil yang dihujani batu dari segala arah. Rudal-rudal siluman itu meluncur dalam formasi gelombang. Yang pertama sebagai umpan, yang kedua sebagai pemecah sistem. Dan gelombang ketiga adalah serangan utama yang langsung menargetkan pusat komando Angkatan Laut Israel di pesisir Haifa. Di ruang kontrol, para perwira Israel panik. Sirene meraung tanpa henti. Mereka sadar sistem pertahanan tak lagi mampu menahan badai rudal yang datang dari dua front sekaligus. Beberapa komandan bahkan menjerit tak percaya. Ini mustahil. Qatar dan Iran tak mungkin bisa menyatukan sistem rudalnya seefektif ini.
Tapi kenyataan di depan mata jauh lebih kejam. Ketika jarum jam melewati pukul 3 dini hari, bumi Haifa berguncang hebat. Gelombang ketiga rudal menghantam tepat sasaran. Satu persatu bunker bawah tanah, hanggar kapal selam, hingga pusat komunikasi militer Israel hancur dilalap api. Ledakan itu tak hanya menghancurkan bangunan fisik, tapi juga memutus rantai komando Angkatan Laut Israel. Para perwira yang masih hidup terjebak dalam reruntuhan, tak mampu memberi instruksi pada kapal-kapal perang yang kini terombang-ambing tanpa koordinasi di Laut Mediterania. Dari kejauhan, kobaran api menjulang setinggi 200 meter, menyinari langit malam seperti neraka yang baru terbuka. Warga sipil Israel yang tinggal di sekitar Haifa terbangun dari tidur, menjerit histeris melihat kilatan api di cakrawala. Mereka sadar malam itu bukanlah malam biasa. Itu adalah awal dari mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan. Media lokal Israel pun langsung menyiarkan gambar-gambar kobaran api. Meski sensor militer mencoba menutupinya, namun tak butuh waktu lama sebelum dunia internasional mengetahui pusat komando Angkatan Laut Israel telah lenyap. Hancurnya pusat komando membuat seluruh struktur militer Israel lumpuh sesaat. Kapal-kapal perang yang berlabuh di pelabuhan tak lagi mendapat arahan. Beberapa fregat mencoba keluar menuju laut lepas, namun segera menjadi target drone intai Iran yang sudah siaga di perairan timur Mediterania. Di Tel Aviv, Perdana Menteri Israel mendapat laporan beruntun yang semakin mengerikan. Pusat Komando Angkatan Laut musnah, komunikasi dengan Haifa terputus total, rudal Qatar Iran berhasil menembus pertahanan udara. Laporan itu membuat ruangan kabinet perang sunyi seketika. Tak ada yang mampu berkata-kata. Sementara itu, di Doha dan Teheran, suasana justru berbalik. Rakyat turun ke jalan merayakan kemenangan simbolis ini. Media Qatar menyebutnya sebagai pukulan pertama yang membela sejarah. Sementara televisi Iran menyiarkan rekaman rudal-rudal mereka yang meluncur bagai kilat dari padang pasir menuju langit malam. Bagi Israel, ini bukan sekadar serangan rudal. Ini adalah peringatan keras bahwa mereka tak lagi aman bahkan di jantung kekuatan militernya sendiri. Hancurnya pusat komando Angkatan Laut Israel menjadi pukulan telak yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Dunia internasional gempar. Washington segera menggelar rapat darurat dengan Tel Aviv, sementara Eropa terpecah. Ada yang mengutuk, ada pula yang diam membisu. Namun yang paling mengejutkan, beberapa negara Arab diam-diam mulai menunjukkan dukungan terhadap Qatar dan Iran. Mereka melihat serangan ini bukan sekadar aksi militer, tapi simbol perubahan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Israel yang selama ini tampil superior, kini dipermalukan di hadapan dunia. Di jalanan Haifa, warga yang selamat dari ledakan berhamburan mencari perlindungan. Aroma asap, debu, dan serpihan baja memenuhi udara. Bagi mereka, malam itu akan selalu diingat sebagai malam kehancuran. Tanpa pusat komando, operasi Angkatan Laut Israel lumpuh. Kapal selam strategis, mereka tidak lagi menerima instruksi. Beberapa kapal perang bahkan terpaksa berlayar tanpa tujuan jelas, sementara radar musuh terus mengawasi setiap gerakan mereka. Perwira tinggi Israel yang masih bertahan di Tel Aviv mencoba memulihkan kendali dengan membentuk pusat komando sementara. Namun, koordinasi yang berantakan membuat situasi semakin parah. Iron Dome yang masih aktif kini difokuskan untuk melindungi Tel Aviv, meninggalkan Haifa terbuka bagi serangan lanjutan. Kepanikan pun menjalar ke seluruh negeri. Ribuan warga Israel di pesisir utara memilih kabur ke wilayah selatan, menciptakan arus pengungsi internal yang kacau. Supermarket kosong dalam hitungan jam, stasiun-stasiun penuh sesak, dan rumor serangan lanjutan membuat ketakutan semakin menjadi-jadi. Pemerintah Qatar mengumumkan bahwa operasi khusus bersama Iran telah berhasil menghantam pusat kekuatan Israel. Media internasional tak bisa menutupi fakta itu. Gambar satelit menunjukkan Haifa dilalap api, kapal-kapal terbakar, dan bangunan komando runtuh.
Iran menyebutnya sebagai pembalasan setimpal atas agresi yang dilakukan Israel selama puluhan tahun. Sementara itu, Qatar menegaskan bahwa langkah ini adalah peringatan agar Israel menghentikan blokade dan intervensinya di kawasan. Kombinasi kedua negara ini mengejutkan dunia. Tak ada yang menyangka Qatar, negara kecil namun kaya, berani melangkah sejauh ini. Tetapi teknologi finansial Qatar dipadukan dengan industri militer Iran telah menciptakan kolaborasi mematikan yang kini membuahkan hasil. Namun di balik itu semua, satu kenyataan mengerikan mulai terbuka. Serangan ini hanyalah permulaan. Qatar dan Iran telah menunjukkan bahwa dengan aliansi yang tepat, bahkan kekuatan militer sekuat Israel bisa dilumpuhkan hanya dalam satu malam. Dunia kini menanti apakah Israel akan bangkit dengan balasan yang lebih kejam atau justru semakin tenggelam dalam bayangan kekalahan yang memalukan. Satu hal yang pasti, neraka baru saja terbuka di pesisir Haifa dan bara apinya belum akan padam.